hukum ketenagakerjaan. Kenapa ada lapis-lapis? Ini hanya review, mengingatkan mekanisme pasar syariah itu saya buat untuk menandingi mekanisme pasar bebas. Kenapa? Karena ekonomi sekarang itu yang dibangga-banggakan, yang diunggul-unggulkan, yang diandalkan oleh ekonomi seluruh dunia itu adalah mekanisme pasar bebas. Karena menganggap keadilan ekonomi hanya bisa terwujud dengan mekanisme pasar bebas. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga hanya bisa terwujud karena mekanisme pasar bebas. Ini sudah saya jelaskan semua, dan itu ternyata Gatot Kaca, gagal total kakean cangkem. Masih lucu ya. Kenapa? Karena mekanisme pasar itu hanya satu lingkaran ini saja, dan keadilan ekonomi pasar itu akan gagal kalau tidak dijaga oleh 8 lapis hukum. Dan kita sekarang sampai lapis ke-6. Berarti lapis 1 sudah kita bahas, lapis 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5. Yang 5 yang terakhir kemarin adalah membahas hukum pertanian, lahan pertanian. Sekarang kita masuk lapis ke-6, sudah mendekati ke inti, yaitu membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Maknanya apa? Kalau persoalan ketenagakerjaan ini tidak dikaji secara khusus atau tidak ditegakkan dengan hukum-hukum khusus, pasti akan terjadi kezaliman pasar, atau istilah dulu adalah terjadi distorsi pasar, penyimpangan pasar. Jadi setiap satu lapis ini punya peran untuk menjaga keadilan pasar. Jika satu lapis hukum ini tidak ditegakkan, pasti terjadi distorsi pasar. Wujudnya adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu perwujudan dari distorsi pasar bebas. Nah, sekarang kita sudah sampai lapis ke-6. Tenaga kerja itu merupakan faktor produksi kedua yang diatur dalam sebuah perekonomian pasar. Kita tahu dalam perekonomian itu ada 2 pasar, yaitu pasar barang dan pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu ada 3, yaitu pasar lahan, kemudian pasar tenaga kerja, kemudian pasar modal atau pasar keuangan. Kita masuk kepada pasar faktor produksi yang kedua, yaitu pasar tenaga kerja. Jadi tenaga kerja bersama dengan faktor produksi yang lain, yaitu lahan dan permodalan, memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi, dalam proses peningkatan produksi. Oleh karena itu, jika sebuah perekonomian menginginkan agar dapat terus tumbuh dan berkembang, maka faktor tenaga kerja harus mendapat perhatian yang serius. Dalam ekonomi pasar bebas, ternyata permasalahan ketenaga kerjaan selalu timbul dan menghasilkan banyak problem. Boleh kita bilang problem yang tidak berujung pangkal. Sampai detik ini persoalan perburuan tidak selesai-selesai juga, sehingga pada kumpul di sini. Posisi tenaga kerja atau kaum buruh dalam ekonomi kapitalisme biasanya senantiasa tertindas. Kenapa begitu? Mari kita lihat bareng-bareng. Sebenarnya problem ketenaga kerjaan itu asasnya apa? Jadi sejak kemarin ketika kita membahas ingin menyelesaikan sebuah problem, mulai problem yang kita singgung dulu, problem industri misalnya. Kalau ingin menyelesaikan problem industri, kita harus bisa memegang asas dari industri itu apa. Kalau 2 minggu yang lalu kita ingin menyelesaikan problem pertanian. Kenapa pertanian di Indonesia itu masalahnya tidak selesai-selesai, tidak berujung pangkal, dan bagaimana kita menyelesaikan problem pertanian itu, kita harus pegang asasnya. Asas dari pertanian itu apa? Kemarin sudah kita bahas, asasnya adalah lahan pertanian. Nah, sekarang kita juga
akan membahas problem ketenagakerjaan. Maka pertanyaan besarnya adalah, kalau kita ingin menyelesaikan problem ketenagakerjaan, asas yang harus kita pegang apa? Dari titik itulah kita harus menyelesaikan. Dengan kata lain, kalau asas atau sumber dari segala sumber masalah ini kepegang, selesai, insya Allah problem di atasnya akan selesai. Selalu cara berpikirnya begitu. Untuk menyelesaikan problem ketenagakerjaan, maka kita harus mampu melihat apa yang menjadi akar dari masalah ketenagakerjaan. Ternyata permasalahan yang paling krusial dari persoalan ketenagakerjaan adalah menyangkut persoalan upah, menyangkut persoalan kompensasi atau upah yang harus diberikan dari pihak yang mempekerjakan kepada pihak yang dipekerjakan, atau dari pihak juragan kepada pihak pekerjanya. Jadi problem penentuan upah ini yang menjadi asas atau menjadi akar masalah. Dengan kata lain, kalau sistem ekonomi, kalau ada sebuah sistem ekonomi tidak bisa menyelesaikan akar masalah ini, maka jangan harap problem ketenagakerjaan itu bisa selesai. Ini selalu kita tantang. Kemarin, kalau yang ikut kemarin dalam membahas problem pertanian, kita juga tantang bagaimana pandangan kapitalisme dalam masalah pertanian, khususnya dalam lahan pertanian, kemudian kita benturkan dengan pandangan sosialisme dalam persoalan lahan pertanian. Dan kita juga sudah coba kira-kira menurut pandangan Islam apa, dan selalu out of mind, di luar jangkauan akal manusia. Selalu kalau saya coba, tidak ada akal manusia yang bisa menjawab sebenarnya solusi dari Islam itu seperti apa. Termasuk ini bisa kita coba. Jadi bagaimana pandangan kapitalisme terhadap upah, kemudian pandangan sosialisme terhadap upah, terus bagaimana pandangan Islam terhadap upah. Kalau ada yang bisa menjawab, berarti ngerti sadurunge pinarang. Ngerti sadurunge pinarang. Tapi ya nggak apa-apa, tahu ya nggak apa-apa, tidak tahu juga tidak apa-apa. Masalah inilah yang dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga membutuhkan pengaturan dan penataan lebih lanjut dengan hukum-hukum tertentu. Ini konflik buruh akan terjadi terus, tergantung teman-teman ini posisinya apa. Apakah posisinya juragan atau posisinya buruh. Ingat, sebuah aturan atau sebuah hukum yang adil itu adalah hukum yang memihak kedua belah pihak. Jangan dikira nanti kalau ada undang-undang perburuan, kemudian buruh itu sudah merasa mendapatkan keadilan, sudah merasa tenang, tentram, dan benar-benar senang dengan undang-undang ini, beres masalah. Belum tentu. Mungkin saja buruh sudah merasa mendapatkan keadilan, buruh sudah merasa senang, aman, tentram, sudah terlindungi semua kepentingannya, beres, kemudian semua berjalan dengan baik. Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi buruhnya itu terlindungi, buruhnya mendapat keadilan, buruhnya benar-benar sudah aman, tenang, tentram, tapi juragannya itu blingsatan, juragannya malah terzolimi. Jadi kita mikirnya tidak hanya membela satu pihak saja. Kalau yang membuat undang-undang itu mikirnya membela buruh, terus itu pasti menzalimi juragannya. Tapi kalau dipikir yang membuat undang-undang itu adalah juragannya, terus pasti nanti akan menzalimi buruhnya. Ingat, manusia kalau diberi kesempatan membuat aturan, itu pasti yang muncul adalah kepentingannya. Dia akan membela kepentingannya, dia akan membuat aturan yang bisa menyelamatkan kepentingannya. Maka sunatullahnya, semua hukum buatan manusia itu pasti tidak adil. Kalau kebetulan adil, itu tetap dianggap tidak adil. Pokoknya begitu. Kenapa?
Ya karena kalau hukum buatan manusia walaupun adil tetap nggak ada pahalanya. Masalahnya begitu. Ya enggak? Kalau ada hukum yang baik, sangat adil, semua senang, tenang, tentram, makmur, bahagia, sejahtera, mau mati masuk neraka? Nggak bisa. Kalau hukum muncul dari buatan manusia tetap nggak ada nilainya. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalanku, amalan itu tertolak. Sebagus apapun amalan itu tetap tertolak, nggak ada nilai pahalanya. Jadi yang menjamin amalan itu ada pahalanya harus melalui jalan yang dibawa oleh Nabi, baik melalui jalan Quran maupun Sunnah. Kalau nggak ada pahalanya, percuma, nggak ada nilai pahalanya. Walaupun itu sangat bagus, menurut manusia sangat adil. Padahal faktanya nggak mungkin manusia bisa membuat hukum yang adil. Maka Allah menegaskan innil hukmu illa lillah. Innya itu innafi. Innil hukmu maknanya apa? Tidak ada yang berhak membuat hukum. Di seluruh muka bumi ini, seluruh alam semesta ini, tidak ada makhluk yang diberi hak membuat hukum kecuali hanya Allah. Jadi yang berhak membuat hukum itu hanya Allah. Kalau manusia berani macam-macam, ya nanti silakan urusannya sama Allah. Diselesaikan secara jantan di akhirat nanti.